Natural Solution Pak 42. Sering saya upload beberapa video tanaman kedondong saya ini yang usia 11 tahun, kira-kira bulan 6 tahun 2023. Kehati-hatian kita tanaman di pot, jika ada lubang-lubang pada dahan atau ranting, akibat kita lakukan pruning. Sebab pruning itu sangat penting, kawan. Pruning yang kita berikan teknik dengan teknik shutdown 90 ke 180 derajat. Tentu ada 1-2 ranting itu kadang-kadang berlubang seperti ini. Kehati-hatian kita tentu agar tanaman kita itu lubangnya tidak masuk. Bahkan kita biasa cek ke bawah. Salah satu jenis tanaman kedondong saya yang sudah berusia 11 tahun. Tampak bonggol bawahnya itu sangat cantik dengan vegetative care. Kita sudah final dengan teknik seperti ini, kenyataan seperti ini. Kemudian bekas-bekas pruning kita lihat sangat bagus sekali, tidak ada lubang bekas. Tentu hal ini harus kita perhitungkan jika kita melakukan pruning. Ternyata ada lubang-lubang seperti ini. Lubang seperti ini bisa masuk ke dalam terus, kawan. Inilah salah satu sharing saya, Natural Solution Pak 42. Kehati-hatian kita pada tanaman tabulan pot. Jika ada lubang atau dahannya, rantingnya ada lubang, tentu tanaman yang berusia akan terus-menerus lubang itu masuk, sehingga membuat pohon itu lama-lama tidak sehat. Nah, ini kita antisipasi, kita pruning saja, kawan. Nah, ini kita lihat dulu, kawan, kita pruning dulu bagian ini, bagian ranting buahnya. Kita perhatikan yang bekas kita pruning memunculkan tunas seperti ini. Ini akan sangat efektif jika kita nantinya tuh lakukan stek-stek. Coba nanti setelah kita potong, kita cek bagian-bagian mana yang kira-kira terpakai. Ini sangat penting, kawan. Coba kita potong yang bagian atas dulu, agar sahabatku jelas untuk mengatasi ranting atau pohon yang berlubang seperti ini akibat pruning, agar tanaman kita tidak keropos ke dalamnya. Kita gergaji saja, kawan. Nah, kelihatannya ini perhatikan masih bagus. Oh, ini masih bagus, kawan. Perhatikan. Nah, ini dahannya masih bagus. Ini juga lihat, ini ada muncul tunas. Ini kalau kita stek, ini akan sangat mudah sekali. Di samping ini ada dahan yang tua, ranting yang tua. Ini ada pemunculan tunas. Kita jadikan bahan stek. Kemudian cara atasi yang ini tentu kita harus potong. Kalau kita potong sekali masih ada lubang, harus potong 2 kali. Kita tidak tahu ini dalamannya berapa, jadi kita potong aja 2 kali.
Kita lihat kawan, inilah yang saya katakan bahwa ini terjadi seperti membusuk seperti ini. Nah, ini harus kita antisipasi terus. Juga demikian ini kawan. Kadang-kadang kalau sehat nampak putih, tetapi sementara kita biarkan nggak apa-apa. Lah ini nampak hitam seperti ini itu nampak sehat atau tidak sehat. Untuk beberapa bulan ke depan tentu kita antisipasi. Jangan sampai lubang ini masuk ke terus sampai jauh masuk, sampai menemukan kambiumnya atau mampu menutup dahan seperti ini bekas luka. Nah, ini sebelahnya itu tidak dalam tapi sudah tertutup. Kita lihat ke bawah kawan, agar sahabatku jelas. Nah, ini bekas pruning kawan, tetapi juga menutup. Salah satu keistimewaan pohon kedondong ketika luka kita lakukan pruning mau menutup. Jadi batangnya tertutup sendiri. Kita lihat yang lainnya. Lah ini kawan. Lah ini luka kemudian tertutup. Tetapi juga ada salah satu sebelah ini karena usia 11 tahun. Ini lubang terbuka tetapi ada batasnya. Setelah kita semprot air, ternyata ini tidak terlalu dalam. Ini aman. Ini pun kadang-kadang itu bisa menutup kawan. Nah, ini lama-lama pertumbuhan subur bisa nutup. Tapi keadaan dalamnya itu berlubang. Setelah kita melakukan teknik rawatan vegetatif, tanaman kedondong atau apapun jenisnya, di lahan pot terutama, sekedar kita bicara sana sini. Jadi kalau di lahan luas tuh, kenapa pohon-pohon itu kadang-kadang tampak utuh di dalam tapi utuh dari luar, tetapi kenapa setelah kita potong, kita gergaji, dalamnya berlubang. Inilah setiap pohon punya karakter sendiri-sendiri. Kadang-kadang juga seperti ini, pohon kedondong ini nampak lubang tapi terbatas. Kemudian kambium ini bisa menutup. Karena sejak kecil ada lubang, kemudian kambium menutup. Setelah pohon-pohon itu tua dan membesar, tentu dari luar nampak utuh, tetapi di dalamnya berlubang. Ini adalah barangkali salah satu yang perlu diketahui oleh sahabatku semuanya, bahwa pohon apapun banyak punya karakter demikian. Ketika di lahan luas kita dapati pohon itu utuh di bagian luar, ternyata berlubang di bagian dalam. Nah, salah satu penyebabnya adalah hal-hal yang seperti ini. Kita memberikan sharing pada tanaman tabulampot, tanaman kedondong ini. Nah, ini menutup kadang-kadang ngasih lubang, menutup kalau pertumbuhan subur. Jadi salah satu faktor kenapa pohon-pohon itu bisa berlubang di dalaman sedangkan dari luar tampak utuh, itu salah satu penyebabnya. Mungkin karena patah, karena habis potong, pruning dan sebagainya. Kambium menutup bekas luka, akhirnya pohon itu terus berlubang di bagian dalam. Tentu kalau di lahan pot seperti ini kawan, tidak boleh kita biarkan begitu saja. Harus kita atasi dengan cara pruning. Kalau berlubang seperti ini kita cek, kita semprot-semprot air kawan. Nah, ini perlu kita cek, kita semprot-semprot air. Itu saja salah satu trik agar semuanya ini tetap basah, tetap lembab, akhirnya cepat menutup. Salah satu trik kawan, kalau semprot air terus-menerus ini, di saat musim kemarau ini cepat menutup. Di saat luka-luka baru seperti ini. Tetapi kalau luka lama kadang-kadang memang perlu waktu. Kita bersihkan seperti ini. Ini harus terus-menerus kita lakukan, jadi sampai betul-betul mendapati batasan sampai di mana dahan ini memang betul-betul berlubang.
kita lakukan penyemprotan seperti ini. Ini beberapa antisipasi barangkali tempat lubang seperti ini kering, banyak semut, juga mungkin jenis kutu-kutu daun, penyakit-penyakit kutu-kutu daun pada tanaman ini juga bisa bersembunyi seperti ini. Sebab ini di pot kawan. Dan tentu tanaman kita yang berusia, karena penyesuaian antara tempat juga media tempat juga pohonnya, kita lakukan pruning. Ini ada beberapa tumbuhan-tumbuhan menempel mikroba tanah atau jenis pemakan kayu kering keluar dari sini. Solusi saya jika ranting atau pohon itu berlubang, hendaknya dipruning. Tetapi kalau seperti terlalu dalam tanaman kita yang sudah berusia, hendaknya semprot air begini saja. Ini adalah solusi di mana agar pertumbuhan kambiumnya itu bisa menutup kembali. Jadi bekas luka, bekas potongan, bekas pruning atau patahan yang disengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang kering berlubang. Baiklah para sahabatku semuanya, cara atasi dahan atau ranting yang berlubang pada tanaman kita, tanaman kedondong seperti ini, agar tidak masuk ke dalam. Tentu tanaman kedondong ini usia 11 tahun. Kita memberi solusi kalau berlubang kita pruning, kita potong sampai batas mana agar kambiumnya itu menutup kembali. Nah, cara kita semprot saja dengan air putih. Satu hal, kenapa sering kita jumpai pohon di pot atau pohon di lahan luas, jika dari luar tuh nampak batangnya utuh, tapi setelah kita potong, kita gergaji, itu ternyata lubang dalamnya. Nah, salah satu penyebabnya adalah seperti ini, karena kita lakukan pruning, pemotongan, baik itu patahan ranting disengaja atau tidak sengaja oleh kita atau oleh alam, ranting-ranting patah dan patah. Ketika kambium menutup lubang, pohon apapun bisa berlubang, walaupun dari luar nampak utuh. Semoga ini bermanfaat. Atasi tanaman tabulot Anda yang sudah tua. Jika ada lubang, jangan biarkan. Semprot air bolak-balik dan kita lakukan rawatan, kita potong, kita pruning sampai sebatas mana dan kambium itu menutup. Tanaman kita tak utuh akan bagus di saat vegetatif dan generatif fase. Semoga bermanfaat kawan. Natural Solution Pak 42.